Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hari ini kami akan mengadakan simulasi coaching bersama dengan saya, Faisal Imam Prastyo selaku coach dan Ibu Yuraida sebagai coachee. Kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Guru tersebut membuka les privat. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid itu yang akan selanjutnya kita akan sebut Naida ya. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik dari murid yang lebih baik dari nilai Naida. Bagaimana cara saya menanggapi hal ini? Sudah hadir bersama dengan kita yang akan memerankan sebagai murid, yaitu Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Ya, selamat pagi Pak Faisal. Suara saya bisa tertransmisikan dengan jelas Bu Ida? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Oke, disclaimer-nya adalah ini kita tidak ada skrip, tidak ada latihan pakai skrip. Jadi semuanya akan mengalir saja. Insya Allah ini adalah rekaman ulang karena rekaman sebelumnya hilang ya. Tidak terekam oleh Pak Fasilitator, sehingga hari ini adalah rekaman ulang. Semoga hari ini bisa lancar. Oke, sudah siap ya Bu Ida ya? Ya, insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Faiz. Selamat pagi Naida. Ya, selamat pagi Pak. Kok ini kok mukanya tidak seceria biasanya ini? Kenapa ini? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, gini Pak, ini saya mau cerita sama Pak Faiz. Boleh, monggo. Iya Pak, gini, saya itu merasa ini Pak, di kelas itu saya merasa nggak nyaman Pak. Kenapa tidak nyamannya? Ya ini Pak, saya nggak nyaman itu pas pelajaran ini Pak Imam, pas pelajaran matematika itu saya tuh di kelas itu rasanya nggak nyaman Pak. Di kelas itu saya itu kayak apa ya Pak, disindir-sindir gitu loh Pak, disindir-sindir sama Pak Imam gitu, jadi nggak nyaman Pak. Begitu. Ada lagi? Ya sebenarnya saya mau cerita banyak sih Pak, kenapa disindir dan sebagainya gitu. Ya. Boleh. Gini, silakan coba gimana ceritanya? Gini loh Pak, ceritanya itu di kelas itu kan ini ya, Pak Imam itu kan buka les privat, les matematika gitu kan. Terus teman-teman sekelas saya itu semua itu hampir semuanya ikut Pak, kecuali saya itu nggak ikut lesnya Pak Imam. Terus jadi kayak saya itu merasa ini disindir-sindir gitu sama Pak Imam gitu. Jadi saya nggak enak. Iya Pak. Oke, baik. Jadi ini kamu merasa disindir-sindir sama Pak Imam. Dan di kelas kamu tuh rata-rata ikut les, kecuali kamu gitu ya. Oke, Iya Pak. baik. Kira-kira apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita pagi hari ini? Ya gini Pak, ya saya sih pengennya nanti kalau saya itu udah cerita sama Pak Faiz, nanti saya itu juga lebih ini lagi Pak, bisa merasa nyaman di kelas. Jadi pas pelajaran matematika itu saya bisa nyaman, dan saya tuh merasa ini aja sih Pak, ya nggak dibeda-bedakan gitu, nggak disindir-sindir kayak gitu Pak. Baik, berarti kamu pengen
merasa nyaman ya. Jadi ini permasalahannya ketidaknyamanan yang kamu rasakan karena sering disindir-sindir. Oke, baik. Ada lagi enggak permasalahan yang kamu hadapi di pelajaran tersebut ketika pelajaran matematika itu ya? Ada lagi enggak masalah yang mungkin kamu rasanya ini masih bermasalah deh gitu? Iya Pak, ini loh Pak. Terus kayak ini Pak, kalau pas kayak ulangan gitu loh Pak. Pas ulangan itu kok ini ya, kayaknya saya tuh bisa gitu ya. Tapi kok nilai saya itu kok ini ya Pak, kok kurang ya. Nilai saya itu kok kurang baik gitu loh. Nggak bagus gitu loh dibandingkan sama teman-teman yang lain gitu loh. Saya mikirnya ini ya, apa karena saya nggak ikut les gitu, terus nilai saya itu jadi kurang bagus gitu Pak. Oke, baik. Selain ketidaknyamanan akhirnya berujung pada kecewa, terus sekarang kamu merasa nilai kamu tidak baik begitu ya? Kurang lebih baik gitu ya? Kurang atau tidak lebih baik dari teman-teman kamu? Iya Pak. Oke, baik. Ada lagi? Ya, yang saya rasakan itu yang nggak nyaman itu ya itu tadi saya disindir, terus saya itu nilainya kok pas matematika itu kok kurang bagus, apa saya nggak ikut les privat, ya itu aja yang poinnya sebenarnya saya nggak nyaman di pelajarannya Pak Imam gitu Pak. Oke, baik. So sekali lagi, hari ini berarti kamu inginnya apa? Ya, saya pengennya nanti saya itu di kelasnya Pak Imam, saya nyaman, terus nilai saya juga tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Oke, baik. Berarti hari ini kita akan berdiskusi bagaimana agar pembelajarannya nyaman dan nilainya kamu tidak kalah dengan teman-teman kamu. Begitu ya, Nak ya? Iya, Pak. Baik. Sekarang selain permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada Bapak pengen tahu bagaimana dengan kondisi pembelajaran yang lainnya. Apakah juga ada sindiran atau nilai kamu juga turun, Nak? Kalau untuk pelajaran yang lain sih nggak masalah ya Pak. Menurut saya nyaman-nyaman aja dengan gurunya. Tidak ada sindiran, jadi sama aja dengan yang lain. Nilai-nilai pun juga kalau untuk pelajaran yang lain saya lihat nilai saya juga ini Pak masih bagus Pak. Baik, berarti pada dasarnya untuk pembelajaran lainnya oke-oke aja gitu ya, dan nilainya baik. Oke, Bapak pengen tahu, kira-kira kamu pernah cerita ndak ke teman-teman kamu atau teman dekat kamu tentang permasalahan ini? Iya, kalau saya cerita itu ya paling sama teman dekat saya Pak. Siapa coba, siapa tuh? Iya, sama si Ani Pak. Ani. Iya, baik. Apa tanggapan Ani ketika kamu ceritakan itu? Ya, saya tuh cerita sama Ani gitu ya. Ini kok, ini kayaknya Pak Imam itu kalau sama saya kok ini ya, kok kayak saya kayak itu dibeda-bedain sama yang lain gitu loh. Gitu ya. Apa karena saya nggak ikut ini ya les privatnya Pak Imam gitu ya. Ya saya pernah itu ya Pak yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya curhat itu sama si Ani. Tapi Ani itu bilangnya ya enggak kok biasa aja, kamu nggak usah mikirnya kayak gitu. Si Ani itu bilang kayak gitu. Pak Imam itu orangnya baik, dia itu nggak beda-bedain yang lain. Ya kalau nyindir itu mungkin sebenarnya itu nggak nyindir, sama yang lain juga kayak gitu. Kamu nggak usah mikirnya, nggak usah ini macam-macam kayak gitu. Ya Ani sih bilang kayak gitu ke saya Pak. Oke, berarti kalau menurut Ani, Pak Imam nih gak nyindir nih gitu ya. Sebenarnya baik kok gitu. Terus bagaimana perasaan kamu ketika kamu mendengar jawaban itu? Atau bagaimana tanggapan kamu, Nak? Kalau saya dengar Ani gitu ya, saya sih
mikir-mikir ya gitu ya. Mikirnya itu apa iya kayak gitu, apa itu cuma pikiran saya saja, apa kayak gitu. Tapi kok saya rasanya kayak saya disindir loh gitu. Tapi Anik sendiri itu enggak, itu biasa saja. Terus saya jadi mikir apa karena saya itu lagi baper aja kayak gitu, jadi agak sensitif karena saya merasa nggak ikut gitu aja ya. Jadi saya merasa ini ya sama Pak Imo gimana gitu loh Pak, jadi merasa baper, saya merasa dibedakan kayak gitu. Apa kayak gitu ya, bener nggak sih ya adik bilang yang gitu kayak gitu, makanya saya cerita sama Pak Faiz gitu Pak. Baik, jadi kamu mulai merasa bahwa sebenarnya ini gimana ya gitu ya. Ini beneran perasaanku di apa ya, disindir, apa jangan-jangan saya baper tok gitu ya. Baik, Iya. nah berarti kita sudah udah ketemu ini. Masalahnya adalah apakah benar ini disindir beneran atau jangan-jangan saya baper aja. Kemudian masalah yang kedua, nilai saya ini harusnya bisa lebih baik, begitu nggih? Betul ya? Iya Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau masalahnya sudah jelas seperti ini, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, Ida, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan sebelum ketemu sama Pak Faiz untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau yang pengennya saya sih ya Pak, saya itu pengennya saya itu mau ini sih Pak, matur gitu sama Pak Imam. Ya tadi terkait ini, saya tuh mau matur, ya ngobrol ya sama Pak Imam, Pak maaf Pak, ini mungkin apa saya ini ya maksudnya yang ngobrol ini apakah benar itu suatu bentuk sindir saya apa enggak, apa salah saya gitu Pak. Jadi saya mau Pak, saya mau salah saya apa gitu, apakah saya yang salah sama Pak Imam itu Pak. Oke, kalau yang sudah pernah dilakukan Aida, yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi masalah ini tetapi mungkin belum maksimal, apa saja yang sudah pernah kamu lakukan sebelum ketemu sama Bapak? Ya tadi ya saya terus jadi lihat lagi karena nilai saya kok kurang bagus, saya ya ini coba ini lagi Pak, belajar lagi gitu ya Pak. Saya lebih ini matematika kemarin saya kok kurang, saya ini harus ini saya harus belajar lagi gitu loh Pak. Jadi saya ini lebih giat lagi dengan nilai saya kemarin gitu. Oke, baik. Berarti yang sudah dilakukan oleh Naida adalah mencoba untuk kembali mempelajari matematika. Sudah ada perubahan nilai? Kalau ini ya Pak, nilainya kan kemarin baru ulangan yang pertama itu saya kan dapat nilainya kan 78 ya, jelek kan Pak, 8 gitu ya. Terus kan aduh ini kok saya jelek banget ya. Terus ya saya coba ini ya, mungkin saya kan nggak les tapi saya belajar ini aja sama kakak saya gitu kan. Ya udah, terus ini untuk ulangan kedua ini ya, kedua kemarin udah ya, dibagikan belum itu ulangannya yang kedua? Yang kedua kemarin itu sudah sih Pak. Itu ya kemarin itu berapa ya? 80 sih Pak, 80 ya. Kemarin saya dapat 80. Ya lumayan ada naik, tapi kan itu masih kurang itu Pak. Kalau menurut saya masih kurang gitu Pak. Oke, baik. Jadi sudah ada kenaikan tetapi merasa ini belum maksimal ya? Iya, karena teman-teman saya semua kan nilainya ternyata lebih baik dari saya gitu. Jadi saya juga kurang Pak. Oke, baik. Naida, karena dengan kondisi itu, kira-kira apa rencana yang mau kamu lakukan sepekan ke depan? Iya Pak, kalau rencana saya ya tadi yang pertama
saya mau ini dulu, mungkin klarifikasi atau pokoknya saya ketemu aja, nanti saya mau matur ke Pak Imam apa yang saya rasakan gitu, saya mau cerita aja dulu sama Pak Imam. Eh, Ya, nanti selanjutnya tadi karena nilai saya itu eh, masih di bawah teman-teman saya, ya saya mau lebih ini lagi Pak, meningkatkan ini tadi belajar saya. Jadi saya kalau nggak bisa itu kan sama kakak saya, ya udah saya tak ini juga lebih intens belajarnya gitu Pak. Baik, menarik sekali. Tadi Mbak Yuraida, Ya. Naida ini menyebutkan belajar dengan kakaknya. Wah, menarik sekali. Ini berarti di rumah ada pembimbing belajar nih sebenarnya ya. Iya sih Pak, kakak sepupu saya Hmm, deket sih rumahnya. Terus kebetulan kakak itu juga ini Pak, kuliahnya juga di matematika. Jadi bisa membantu saya kalau dalam belajar matematika. Kalau saya punya kesulitan kayak gitu biasanya kakak saya itu akan membantu saya gitu. Saya tanya gitu sama kakak saya Pak. oke, berarti tadi menarik ya. Coba selain dengan bertemu Pak Imam, ada bantuan dari kakak. Kira-kira ada nggak temen kamu yang bisa kamu ajak kolaborasi, nak? Hmm, Kalau sama temen itu ya ini Pak, saya itu sama Ani itu kita udah sahabatan gitu ya, dan Ani pun juga kalau pelajaran matematika Ani itu pinter Pak, dia itu juga ini ya jago matematika, jadi enak aja kalau belajarnya juga sama Ani Pak. Baik, alhamdulillah. Wah, lengkap sekali sebenarnya ya. Daya dukungnya sudah bagus sekali. Oke, baik, mari kita coba. Nah, kita urutkan kembali dan kita buatkan timeline kira-kira bagaimana rencana kita sepekan ke depan. Nah, Ida mau ketemu sama Pak Imam ya tadi ya. Iya. Oke, kira-kira hari apa, nak? Ya, kalau ini jadwalnya Pak Imam itu di hari Selasa. Jadi nanti insya Allah pulang habis ngajar dia pulang sekolah. Nanti saya ini Pak biar ditemani sama Ani. Saya ini mau ketemu sama Pak Imam. Itu Pak. Baik, berarti nanti yang menemani Ani ya. Sudah cukup dengan Mbak Ani? Iya, karena sahabat saya itu ya paling dekat, paling ngerti itu ya Ani Pak. Jadi nanti Ani bisa ini, dia juga ini, udah ayo kamu jangan mikir kayak gitu, yuk tak temani kamu aja, matur sama Pak Imam. Pak Imam itu baik loh. Jadi Ani sendiri tuh juga ini Pak sebenarnya yang mendorong saya itu ini kamu tuh harus matur sama Pak Imam. Belum tentu yang kamu pikirkan itu eh, sebenarnya Pak Imam tuh nggak kayak gitu loh Pak. Jadi itu Pak apa namanya Ani itu ini dorong saya gitu Pak. Oh, wah, sahabat yang sangat baik ya. Alhamdulillah, baik. Jadi, Naida berarti sudah insya Allah berencana hari Selasa ya tadi ya. Hari Selasa bertemu dengan Pak Iman. Alhamdulillah. Ternyata dengan sahabat sudah berani ya. Alhamdulillah sudah muncul keberanian. Oke. Kemudian yang kedua, tadi Naida menyatakan mau apa tadi ya? Belajar ya bersama dengan kakak maupun di rumah. Kira-kira kapan itu? Secara kontinu atau bagaimana? Iya, kalau ini kebetulan kakak juga sudah nggak terlalu banyak tugas, tinggal semester akhir, jadi kakak waktunya lebih leluasa. Jadi nanti kalau hari Sabtu sore, tiap Sabtu sore, ini saya minta kakak buat ngajarin saya. Kalau kemarin mungkin masih seluangnya kakak aja, tapi kalau sekarang itu karena saya juga pengen nilai saya juga ini, karena ya enak aja kalau sama kakak gitu kan, dia itu enak gitu Pak kita, jadi ya seminggu sekali kayak gitu kalau ini biar kakak
kakak ngajarin saya kalau saya yang belum mudeng apa gitu. Baik. Dan tadi yang ketiga mau belajar dengan siapa tadi? Ani ya kalau nggak salah ya. Iya, Ya, oke. iya Itu Pak. gimana itu nanti ceritanya? Apa yang kamu rencanakan dengan Ani untuk belajar ini? Ya kalau belajar sama Ani nanti pulang sekolah bisa kita gantian gitu Pak. Mungkin sekadang ke rumah saya atau di rumah rumah Ani. Jadi nanti belajarnya kita bareng-bareng pulang sekolah kayak gitu ya. Kalau kita juga ada jadwal yang lain ekstra gitu Pak. Jadi mungkin seminggu 2 kali sama Ani, Pak. Oke, baik. Wah, sudah lengkap ya berarti ya. Satu pekan ini aktivitas untuk menyelesaikan masalahnya Naida. Ini Naida sudah atur dengan baik. Hari Selasa tadi bertemu dengan Pak Imam. Kemudian hari Sabtu belajar dengan kakaknya. Kemudian di sela-sela hari ini tadi bergantian bisa belajar dengan Ani ya. Wah, ini menarik sekali. Nah, sekarang untuk yang terakhir, yuk kita buat komitmen Naida. Karena biasanya nih rencana-rencana selesainya di tengah jalan nih. Nah, bagaimana cara Naida menunjukkan komitmen untuk menjalankan aktivitas satu pekan ini? Monggo. Nanti untuk ketemu ini apa namanya Pak Imam. Nanti kalau sebelum saya sama Ani, sebenarnya saya juga pengen juga nanti Pak Imam saya ini Pak Faiz nanti juga matur ke Pak Imam gitu gimana Pak. Jadi saya sama Ani kan hari Selasa itu kan mau ketemu rencananya, tapi juga biar kita enak nanti kalau Pak Faiz bantu untuk apa Pak Faiz matur sama Pak Imam gitu gimana Pak kalau nanti? Nggak apa-apa, bisa. Insya Allah nanti Bapak bantu. Nggih, Ya, hari Selasa. Ya, gitu ya. baik. Jadi nanti saya ini Pak Faiz untuk matur. Jadi nanti saya sama Ani terus menemui Pak Imam gitu. Nggih. Boleh, ide yang bagus sekali. Berarti nanti kita kolaborasi. Saya akan menemui Pak Imam, kemudian nanti Naida yang akan menemui Pak Imam, kemudian bersama dengan Anik, begitu nggih? Iya Pak. Iya, Iya. siap, baik. Untuk yang Ya. kedua bagaimana? Ya, untuk yang kedua tadi untuk belajar sama kakak nanti biar ini ya saya juga benar-benar melakukan ini ya sama rencana saya nanti Pak Faiz saya kirimi foto sama kakak saya gitu gimana Pak? Boleh, dokumentasi ya. Ya, Boleh, jadi boleh. nih gitu Pak. Ya Boleh. udah gitu Pak. Oke, untuk yang ketiga, untuk belajar bersama Ani gimana nih? Ada laporan harian mungkin sepekan ke depan? Atau nanti kita ketemu sepekan lagi untuk menjalankan laporannya? Bagaimana enaknya? Iya, ya udah Pak. Jadi nanti tak ini aja ya Pak. Jadi tak apa enaknya gini juga sih ya Pak. Apa saya buat jadwal jurnal harian gitu. Kira-kira saya jadwal belajar kelompoknya sama Ani itu hari apa? Saya jadi buat jurnal harian. Terus nanti saya sama kakak itu apa? Terus nanti kalau sudah ini seminggu ini sudah saya kerjakan, nanti minggu depan saya bisa ini aja ya Pak. Saya bisa nemui Pak Faiz lagi ya Pak ya. Boleh, boleh sekali, baik. Nah, itu juga yang Bapak harapkan sehingga ada bentuk tindak lanjut dan tanggung jawab dari diskusi kita hari ini. Wah, Naida beruntung sekali ya punya kakak yang baik, sahabat yang mendukung, serta keberanian untuk menghadap ke Pak Imam. Nah, Naida, baik kalau memang kita sudah merencanakan dan Naida juga sudah tahu bentuk tanggung jawabnya, maka Bapak hanya bisa mendoakan. Semoga nanti sepekan ke depan Naida sukses dan lancar menyelesaikan masalah ini, begitu nggih? Alhamdulillah. Nah, sekarang gimana kira-kira perasaan Naida? Apakah sudah siap untuk menjalankan rencananya? Ya,
Ya, ya setelah saya cerita sama Pak Faiz, ya saya jadi lebih plong, terus jadi lebih ini lagi sih Pak, percaya diri ya. Nanti apa yang saya lakukan ke minggu ke berikutnya gitu, saya jadi ini sih lebih percaya diri dan lebih plong plong lagi gitu rasanya. Jadi kayak udah masalah-masalah kemarin nggak nyaman dan sebagainya sih udah, oh iya deh kayaknya saya tuh udah ini ya, saya udah menemukan solusinya gitu loh Pak. Jadi ya ini saya juga terima kasih ya sama Pak Faiz. Nanti besok kalau mungkin saya mau cerita lagi, saya ini mau curhat lagi masalah di kelas atau apa gitu, nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti saya Boleh, nggak apa-apa. Yang penting sepekan ini kita jalankan rencana kita. Terus nanti kalau ada kendala yang dihadapi Naida bisa cerita kembali kepada Bapak. Gitu ya. ya, Oke, ya, tetap semangat ya Naida ya. Insya Allah ya, Bapak yakin sebenarnya Naida itu sudah berpotensi sekali. Hanya kadang coba kita akan luruskan dulu. Bagaimana besok dengan pembelajaran dengan Pak Imam ini ya. Kita akan lihat sebenarnya apa yang terjadi sehingga ganjelan di hati Naida selesai dengan cara Naida sendiri. Terima kasih ya sudah mempercayai Bapak untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah kamu. Semoga sukses. Iya, terima kasih ya Pak Faiz. Jadi Assalamualaikum. sama-sama. Gitu nggih. Kita lanjutkan di pekan depan. Assalamualaikum. Salam Pak.